wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Oke, alhamdulillah. Ketuanya hadir? Hadir, Bu. Silakan ketuanya dipimpin doanya. Siap, rap. Hormat, rap. Pegang di depan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita belajar apa? Informatika. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu. Berapa orang nggak hadir ketua? Dua. Oke, dengarkan namanya ya. Adi Saputra, Hadir, Bu. Ali Akbar, Anggi, Hadir, Bu. Asyah Maryam, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Cahaya Akila, Bu. Desnita, Doni Saputra, Hadir, Bu. Fadri, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Halimah, Hadir, Bu. Iksan, Hadir, Bu. Ilman, Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Nesta. Hadir, Bu. Kenapa? Yang di belakang? Niko, Hadir, Bu. Nur Hafani, Izin. izin. Ada suratnya? Ada. Oke. Nurul Mutia, Reski, Alfa. apa? Rizky, Rosmaida, Selvi, Sultan, Hadir, Bu. Syifa, Windy, Jul Ahmad Hussein, Silvi. Sekarang tanggal 15. Oke, berarti yang nggak hadir Nur Hafani izin, Reski Julia Alfa Edition. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan sampah yang ada di bawah meja sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang bab 4, yaitu yang mana tujuannya adalah yang pertama, Ananda bisa memahami pengertian dari perangkat keras dan bisa menjelaskan apa saja fungsi dari perangkat keras. Nah, sebelum kita masuk materi minggu ini, silakan ketua kelas bagikan dulu buku paketnya.
kita berfoto. Hello guys. Ini mau ibu. Bu, ini mau. Bu benar saya yuk. Benar raksasa iya kali. Sudah semua bukunya? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita mengulas pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Bab 3. Yang C. Gambar dan surat. Nah, Ibu yang akan kembali. Siapa yang masih ingat apa itu peramban? Ya, apa tadi? Masih ingat? Seperti apa? Ya, nah, jadi peramban adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi di internet. Contohnya apa kemarin? Google, apa lagi? Chrome, Yandex. apa? Yandex. Iya udah, Yandex sudah. Apa lagi? Browser. Dan masih banyak lagi. Tapi yang sering kita gunakan apa? Google Chrome. Nah, selanjutnya yang surel. Ada yang masih ingat apa itu surel? Surel itu kan surat elektronik. Pengertiannya apa? Cara Nah, iya, cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronik. Berarti sudah paham yang bab 3 ya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau sudah paham, kita masuk ke bab 4. Apa bab 4? Sistem komputer. Silahkan Ananda buka bukunya masing-masing halaman 71. Nah, silahkan dibaca dulu bukunya 2 menit. Fazri, bukunya dibaca. Oke. Nah, dari Sudah capek kan? Sampai kami jam. Udah semua? Sudah, Bu. Baca. Sudah, Bu. Nah, di sini ada pengantar
pada diri Ananda? Penyimpanan, apa lagi? Aplikasi, apa lagi? Perangkat lunak, apa lagi? Perangkat keras. Yang lain? Sedang. Iya, apa? Perangkat sedang. Yang lain? Ya, jadi komputer berasal dari kata bahasa Inggris itu komputer yang artinya menghitung. Ada tadi dibaca? Ya, oke. Nah, ini komputer memiliki makna sebuah peranti yang dapat menerima data masukan, yang dapat memproses, memproduksi keluaran, dan juga menyimpan data. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, komputer berkembang menjadi sistem komputer, yang mana sistem komputer itu merupakan kombinasi. Tahu kombinasi? Tahu. Perpaduan merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Nah, coba Anda lihat, apa itu perangkat keras? Perangkat keras merupakan komponen fisik dari komputer. Kalau perangkat lunak? Ya, program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Nah, jadi sudah paham apa itu komputer? Sudah. Apa komputer? Ya, menghitung. Jadi komputer itu berkembang menjadi sebuah sistem komputer. Kita lanjut. Ya, Bu. Nah, kemudian yang pertama kita akan belajar tentang perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Keras adalah perangkat komputer yang diwujud dengan perangkat masuk input, keluar output, proses, memori dan penyimpanan Bisa dipahami? Bisa nggak dipahami yang dibaca? Bisa. Nah, jadi perangkat keras itu adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Dia nyata, bisa kita pegang, bisa kita pindahkan, dan juga berguna sebagai perangkat input, output, proses, dan storage. Nah, oke, kita masuk ya supaya Anda lebih paham. Nah, ini contoh dari perangkat keras. Yang pertama kita bahas tentang perangkat masukan. Tadi di sini kan dia ada 4. Di perangkat keras ini kan dia ada 4 kan? Ini. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas yang perangkat masukan. Apa perangkat masukan? Perangkat masukan adalah Nah, perangkat masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Tadi dia adalah mempunyai wujud fisik. Contohnya ini mouse. Tahu yang mana mouse? Tahu. Ini namanya mouse yang ada di depan Ananda. Dia mempunyai wujud fisik kan? Dia nyata kan? Bisa kita sentuh, bisa kita pindahkan. Nah, jadi itu termasuk perangkat Keras. perangkat keras. Nah, kalau fungsi mouse-nya apa? Untuk menggerakkan dan mengatur posisi komputer. Mouse ini berguna untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di komputer. Tahu yang mana kursor? Tahu. Ini yang tanda panah. Kan bisa menggerakkan, dia menggunakan mouse. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Oke, yang kedua ada Keyboard. Ada keyboard. Tahu yang mana keyboard? Tahu. Ya, yang ada di hadapan Ananda. Ini namanya keyboard. Apa gunanya keyboard? Nah, jadi keyboard itu digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Apa karakternya?
keyboard. Jadi sudah tahu kan fungsinya? Kemudian kita lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa? Ini bacaannya scanner. Scanner. Pernah melihat scanner? Pernah nggak melihat scanner? Pernah. Ini. Nah, scanner ini gunanya apa? Kenapa? Nah, jadi scanner ini digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi baik itu grafik, gambar, foto, atau tulisan dengan menggunakan pembaca optical data reader. Nah, nanti datanya dimasukkan ke sini. Ada kan nampak ini? Ada, Bu. Nah, jadi nanti setelah dimasukkan, maka scanner ini akan membaca datanya, menyalin atau memindai. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau dimasukkan foto berarti dia memindai foto. Kalau gambar berarti gambar. Kan itu bukan untuk kopi. Oke, kemudian kita lanjut yang joystick. Joystick. Apa namanya? Joystick. Pernah melihat joystick? Pernah. Di mana? Ini. Enggak, secara nyata. Ini Di warnet, Bu. di warnet. Ada joystick di warnet? Ada, Bu. Nah, apa gunanya? Digunakan sebagai pelengkap permainan game video. Menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk layar bermain. Ya, jadi joystick ini sering digunakan saat kita menggunakan permainan atau game video. Nah, dia berguna juga untuk menggerakkan kursor, tapi pada layar permainan. Siapa yang pernah menggunakan joystick? Apa itu, Bu? Pernah. Yang mana tadi yang itu? Apa itu? Berarti Anda tadi tidak menyimak. Ini namanya joystick. Apa tadi? Digunakan untuk apa? Untuk game. Bisa untuk digunakan saat kita memainkan permainan atau game video. Nah, kemudian ada mikrofon. Kalau mikrofon tahu? Yang digunakan mikrofon. Ya, paham nggak apa yang dibaca? Tidak. Nah, jadi ini sering kan kita gunakan mikrofon sharing, Bu. Nah, jadi mikrofon ini nanti akan mengonversi suara menjadi sinyal elektronik. Yang mana mikrofon ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Kemudian suara tersebut akan direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. 1 jam lagi. Permisi, Bu. Enggak, tadi Anda sudah permisi. Bangun besar, Bu. Kata lagi, Bu. 5 menit bisa? Bisa, Bu. Kalau tidak datang 5 menit, Anda tidak boleh masuk. Ya, Bu. Kenapa sih? Don't sip kamu pekor. Dia mau. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya apa ini namanya? Barcode reader. Nah, apa kira-kira nggak melihat ini? Di mana? Minimarket. Minimarket di mana lagi? Supermarket. Tahu deh, Bu, minimarket. Iya, pokoknya Sekali, Bu, pas COVID-19 Pas COVID-19 Bu. Pas COVID-19 Enggak, yang COVID itu beda. Itu proses Bu. Iya, jadi pernah melihat kan? Apa gunanya?
tol. Nah, Ananda membeli sebuah barang. Nah, pas saat Ananda akan membayar, biasanya di barang itu ada kodenya kan? Ada kodenya. Nah, jadi nanti barcode reader ini, yang mana kode barang akan dicocokkan. Setelah itu, maka nama dari barang seperti nama, harga akan tampil di layar komputer. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi dia biasanya digunakan untuk menentukan harga barang. Biasanya. Kita lanjut. Sebelumnya sudah paham apa saja yang termasuk perangkat masukan? Sudah, Bu. Sudah. Apa tadi perangkat masukan? Dan yang sebagai komputer seperti Nah, jadi perangkat masukan itu tadi peranti yang mengirimkan data di ke komputer. komputer untuk diolah. Apa contohnya tadi? Apa contohnya? Mouse. Apa lagi? Kamera digital. Apa lagi? Mikrofon. Mikrofon. Stick. Joystick, keyboard, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lanjut pemproses. Apa itu pemproses? Jadi apa pemproses? Data atau berita yang didapat dari peranti. Nah, dan jadi tadi data yang sudah dimasukkan itu kemudian akan diproses Oleh komputer. Nah, komponen dari pemrosesan ini termasuk salah satunya adalah yang A. Apa bacanya? Unit pusat CPU. Nah, unit pusat pemrosesan atau central processing unit. Apa bacanya ini? Proses. CPU. CPU. Bukan CPU, CPU. Nah, apa itu CPU? CPU Nah, jadi CPU itu merupakan bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi. Nah, CPU itu merupakan otak. Tahu otak? Ananda, otaknya di mana? Punya kan? Nah, jadi CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal termasuk peranti input atau output dan unit penyimpanan sekunder. Jadi CPU itu merupakan tadi bagian utama. Kalau CPU tidak ada, maka sistem pada komputer tidak akan berjalan. Coba, kalau tidak ada jantung, tidak ada otak, bisa berjalan? Iya. Nah, jadi bisa dipahami? Bisa. Nah, ini gambar dari CPU. Kalau kurang jelas kan ada di buku Anda. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kemudian pemroses yang kedua ada random. Coba baca. Random access memory atau RAM dan read only memory atau ROM. Nah, kita bahas yang pertama ada RAM. Apa itu RAM? RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara Nah, ya, jadi RAM itu adalah jenis memori
memori penyimpanan yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jadi dia sifatnya tidak permanen, cuma sementara. Saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari RAM. Kemudian yang ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi. Ditulis oleh komputer untuk proses Nah, jadi kalau tadi di RAM sifat menyimpan datanya sementara, kalau di ROM data yang pernah ditulis dapat dihapus. Jadi itu bedanya RAM sama ROM. Dia sama-sama memori penyimpanan, cuma sifatnya yang berbeda. Jadi ini gambar dari RAM, ini ROM. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa, Bu. Kalau RAM tadi apa? Perintah. Jadi kesimpulannya, ibu tanya kesimpulannya. RAM itu tadi apa? Nah, sementara kalau di ROM dapat dihapus. Bisa dipahami? Bisa membedakan? Oke, bagus ya, Nanda semangat. Ibu juga semangat. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang perangkat pasukan. Kemudian apa lagi tadi? Perangkat proses. Yang bersifat proses. Nah, kemudian kita masuk output atau output device. Apa itu output device? Nah, jadi peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker dan yang lainnya. Nah, tadi setelah datanya kita masukkan, kemudian diproses, maka akan dikeluarkan hasilnya. Contohnya yang pertama itu ada layar monitor. Tahu nggak layar monitor itu yang mana? Tahu, Ibu. Yang mana? Yang ini, Bu. Ini, Bu. Mana layar monitor? Ini, Ya, Bu. ibu. Itu termasuk layar Monitor. Fungsinya apa? Untuk melihat gambar. Ya, layar monitor itu berfungsi untuk menampilkan hasil dari data yang sudah kita olah. Seperti apa? Gambar, teks, angka, nah, saat Anda menggunakan komputer kan, akan tampil ini kan. Berarti itu termasuk layar Monitor. Nah, dia layar monitor. Kemudian alat ukur yang kedua ada printer. Apa gunanya printer? Tahu nggak? Printer itu yang mana? Nah, ini yang di depan. Termasuk printer. Nah, untuk memotong kopi. Nah, digunakan untuk memotokopi atau mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk kertas. Nah, nanti hasil dari printer itu adalah kertas. Ini termasuk hasil dari print. Nah, berarti sudah paham kan? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut yang ketiga apa? Ya, jadi speaker adalah alat untuk menghasilkan suara
soalnya nanti kan Ananda itu kalau kita praktek kan sering buka YouTube, TikTok. Ini kan nanti kalau main musik di komputer ada suara kan? Ada. Suaranya itu berasal dari speaker. Suaranya berasal dari speaker. Jadi bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Video apa ya? Oke, kita lanjut yang keempat. Yang tadi sudah bisa dipahami kan, yang perangkat masukkan, perangkat proses dan juga perangkat apa ya terakhir? Enggak, yang terakhir kita bahas tadi. Keras. Perangkat Keras. output. Sekarang kita masuk yang keempat. Keras ini penyimpanan. Operasi penyimpanan sekunder. Apa itu operasi penyimpanan sekunder? Jadi sifatnya permanen. Contohnya apa di sini? Hard disk drive. Nah, hard disk drive ini adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piring bulat. Nah, ini contohnya, ini gambarnya. Gambar dari nah, penyimpanannya mulai dari 250 GB sampai dengan 18 TB. Jadi bisa dipahami hard disk itu adalah tempat tempat apa ini? Media penyimpanan data. Ya, media penyimpanan data. Masih bisa fokus? Masih. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah gambar dari penyimpanan data. Ini gambar dari apa? Hard disk. Suaranya. Kelihatannya Nona sudah mulai tidak fokus ya. Kita ice breaking bentar. Iya, Bu. Coba berdiri dulu semuanya. Boleh. Karena DJ ice breaking. Kami buatnya berkomputer. Isinya berkomputer, nanti kita berkomputer sama Bapak John. Oh, seperti jauh. Ini baru udah sore nih. Coba berdiri semuanya. Kita berserta. Ice breaking kita adalah kalau ibu bilang pagi, bagus sekali. Kalau ibu bilang siang, pagi. Kalau ibu bilang sore, kalau ibu bilang malam, pagi, sore, pagi, siang. Masih banyak yang salah ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Berarti kurang fokus. Kalau malam gini. Udah, kita ulang sekali lagi. Pagi, 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 malam. Masih ada. Udah, kita lanjut. Kita main komputer ya. Ido. Nih mana si semangat. Hei, Bos, terima waktunya. harus waktu Ibu. Yang kedua Mbak. Ujungnya Ini adalah penyimpanan kedua. Penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, Pak. Nah, yang kedua ada flash drive, juga berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen. Nah, ini sebagai contohnya. Apa namanya ini? Flashdisk. Ya, sama nggak? Ya. Sama. Ya. Warnanya nggak sama. Oke, yang keempat
Ada yang punya CD di rumah? CD apa? Nah, data sekolah. CD apa lagi? Musik. Ya, berarti Anda tahu kan yang mana CD? Tahu. Oke, udah tahu. Kemudian ada memori card. Pernah lihat? Anda punya HP? Ada kartu memorinya? Itu termasuk memory card, yang kartu memori di HP. Dia penyimpanan tapi lebih sering digunakan pada HP. Nah, kemudian yang terakhir ada teknologi penyimpanan awan. Nah, kalau ini merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet. Jadi kalau Ananda ingin menyimpan data di sini, di penyimpanan awan ini, Ananda harus menggunakan internet. Nah, contohnya itu ada Google Drive. Nanti Ananda akan kami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu tanya. Kenapa itu? Coba Silvi, apa contoh perangkat masukkan tadi? Yang pertama. Ya, contohnya tadi. Joystick, apa lagi? Keyboard. Ada digital. Ya, Doni. Apa contoh perangkat output? Mana tadi? Monitor. Layar monitor. Apa lagi? Kalau pengertian apa? Pemproses apa? Pemproses. Ya, pemproses itu adalah perintah yang diterima dari peranti masukan yang akan diproses di komputer. Sudah bisa dipahami? Kalau misalnya informasi tugas sudah bisa dikerjakan? Alhamdulillah. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa pada sistem komputer, siapa ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Banyaknya sistem-sistem yang tidak kita ketahui, kata Silvi. Yang lain? Apa? Doni? Apa? Ya, banyaknya teknologi canggih. Ya, berikan aplaus dulu kepada teman-teman Anda yang dijawab. Simpulkan, pada sistem komputer itu terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Yang mana pada perangkat keras itu ada perangkat keras input, ada pemproses, ada output, dan juga ada penyimpanan. Ya, berarti bisa dipahami? Nah, untuk lebih membuat pemahaman Anda lebih dalam, nah, ini tugas Anda di rumah. Kerjakan di rumah. Nah, carilah macam-macam perangkat keras dan fungsinya, kemudian printkan gambarnya. Gambar dari macam-macam perangkat keras tersebut. Nanti Ibu kasih soalnya ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita yang hari ini Ibu ada protes. Tahu nggak pembelajaran kita? Adalah kata-kata motivasi untuk hari ini. Suaranya yang di belakang. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ada yang tahu maksudnya? Tidak. Kamu belajar mati. Apa? Kamu akan hidup. Komputer, Bu.
Lakukan yang terbaik, lakukan hal-hal yang terbaik seperti ibadahnya, tambah rajin lagi. Seolah-olah besok Ananda akan mati. Kalau Ananda tahu Ananda akan mati, pasti memperbaiki diri kan? Sholat, ngaji, ibu. Nah, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ananda belajar dengan sungguh-sungguh, seolah ilmu yang Ananda dapatkan itu akan Ananda gunakan untuk selama-lamanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Main komputer mana, Bu? Keluar mana? Tunggu dulu, ibu tadi udah bilang kan tunggu dulu. Keluar mana, Ibu? Sebentar dong. Oke, silakan bukunya ditutup. Bukunya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu main komputer lagi. Komputer, Bu. Silakan, Ibu. Udah